Ternyata dia mengakui dia itu sosok genderuwo dan sosok kuntilanak yang beranak pinang di sebuah lubang di rumah itu. Yang kesurupan sosok genderuwo itu bilang dia akan meneror dan mengganggu terus jikalau salah satu anaknya tidak kembali dan lubang itu tidak ditutup kembali. Setelah semuanya tenang saya izin pamit kembali ke rumah. Singkat cerita keesokan harinya tepat siang hari, teror itu masih ada di rumah teman saya itu. Tepatnya siang hari masih sosok itu masuk ke badan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rohman di channel Teras Malam Misteri. Lagi dan lagi gua akan menceritakan kisah nyata pengalaman yang gua alami. Kali ini gua akan menceritakan saat gua kumpul di satu majelis bersama para pemuda, tanpa ada orang tua atau sesepuh setempat. Setiap malam Jumat gua bersama para pemuda mengadakan sebuah perkumpulan pengajian hadiah zikir dan terkadang marhaba, dan kali ini ada yang beda, karena ada kejadian tidak diinginkan saat itu. Penasaran dengan cerita lengkap? Yuk silahkan disimak dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kita masuk saja ke dalam ceritanya. Dengan segmen jejak tak terlihat. Kejadian ini terjadi di tahun 2023. Saat itu aktivitas saya pedagang online dan setiap malam Jumat suka ikut kumpulan pengajian di majelis, di mana pengajian ini kebetulan yang ikut anak-anak muda di kampung saya. Setiap malam Jumat suka mengadakan zikir tahlil dan marhaba, dan kalau ada yang mau ngundang warga sekitar kampung saya kita datangin rumahnya. Suatu waktu seperti biasa di malam Jumat sekitar jam 9 malam waktu itu abis beres pengajian saya sama teman-teman yang lain kita lanjut makan-makan di majelis. Beberapa menit kemudian saya sama yang lain saat lagi enak makan tiba-tiba mendengar ada suara cewek teriak dan ketawa keras. Suaranya terdengar sangat jelas, karena jaraknya tidak jauh dari majelis, yaitu sebuah kontrakan di seberang majelis. Ada sekitar terhalang dua rumah kontrakan lain, tepatnya suara itu keluar dari sebuah kontrakan ketiga atau pintu ketiga, dan di mana kontrakan itu diisi sama perempuan dari saudaranya salah satu pemuda yang mengikuti pengajian di majelis. Karena saya sama teman saya namanya Adi yang memimpin pengajian itu sudah tahu wanita ini terkadang sering kesurupan sendiri, jadi pas dengar teriakan tersebut saya bilang sama yang lain. Biarin dululah, mungkin itu cuma pura-pura saja. Karena saking seringnya kesurupan jadi udah tidak aneh lagi bro. Dan teman-teman saya yang lain juga bilang, oh iya biarin aja dulu ya A. Setelah beberapa menit kemudian, suara teriakan dan ketawa itu semakin keras, karena posisi saya dan anak-anak pengajian yang lain lagi pada makan, jadi kami percepat makannya dan teman saya yang memimpin pengajian pun, serta teman-teman pemuda juga dengan cepat menghabiskan makanan mereka. Ketika kita selesai makan tiba-tiba ada yang lari dari rumah kontrakan itu ke majelis, ternyata pemuda salah satu saudaranya yang kesurupan ini, dia bilang, "Ah tolong itu si teteh kesurupan." Dijawab sama teman saya, "Iya sebentar kami ke situ ya." Gak lama kemudian saya sama teman saya si Adi dan juga yang lainnya mendatangi kontrakan itu. Sesampainya di depan pintu kontrakan, wanita yang kesurupan ini gak kelihatan, karena saking banyaknya orang di rumah kontrakan itu, ada yang pegang tangannya, ada yang pegang kakinya, ada yang pegang badannya. Karena saking banyaknya orang di kontrakan itu semakin yang brutal wanita yang kesurupan itu, dan gak lama saya dan teman-teman saya, meminta tolong untuk sebagian orang pada keluar, karena kalau di dalam semua kasihan yang ada makin tambah menjadi-jadi. Tidak lama kemudian tersisalah beberapa orang di dalam kontrakan itu, termasuk saya dan teman saya si Adi serta 3 teman saya yang lain, dan sebagiannya pada keluar dari kontrakan itu. Saya bantu doa sama teman-teman saya yang lain dan teman saya si Adi ngasih air buat diminum sama yang kesurupan ini.
dan beberapa menit kemudian alhamdulillah kembali sadar. Setelah wanita itu sadar, saya sama si Adi teman saya serta bareng teman-teman yang lain kembali ke ruangan majelis, dan kita melanjutkan untuk minum kopi yang sebelumnya sudah sedia di majelis. Menjelang jam 10 malam, terdengar suara lagi, suara perempuan minta tolong dari arah luar majelis sebelah kiri. Perempuan ini lari sambil teriak, "Tolong, tolong, tolong." Tepat sesampai di depan pintu majelis, perempuan ini berhenti dengan nafas tersendak-sendak, terlihat dengan wajah yang pucat, dan terlihat tubuhnya bergetar. Setelah lari dan berhenti di depan majelis, wanita ini dia bilang, tolong ah." Salah satu jamaah pemuda yang ada di majelis mendekati wanita itu, ditanyalah sama salah satu jamaah pemuda yang ada di depan pintu, "Teteh kenapa teh?" dan minta tolong apa teh. Karena wanita ini tidak seperti syok, saya dan teman saya nyuruh kasih air minum dulu si tetehnya. Tidak lama jamaah pemuda ini ngasih air minum dan gak lama perempuan ini bisa bicara lancar dan menjawab. "Itu ada kuntilanak di rumah itu di kontrakan yang besok rencananya mau ditempati sama saya bareng kakak saya." Perempuan ini memberikan pernyataan dan bercerita sebelum melihat sosok penampakan itu. Kata wanita ini dia bercerita, "Ceritanya saya lagi mau simpan sesuatu di kontrakan itu karena baru mau diisi juga besok kontrakannya, dan mau minta tolong pemuda majelis buat ngadain selamatan besok. Cuma tadi tiba-tiba pas ngeliat ke arah dapur itu ada yang berdiri dengan rambut panjang, muka pucat, mata serem dan ke bawahnya memakai baju berkain putih sangat kotor. Makanya saya kaget dan langsung lari dari rumah itu sambil teriak. Dan bukan saya aja yang melihat, si Dodi juga melihat sosok kuntilanak itu, dia juga ikut lari cuma entah larinya kemana tidak tahu saya." Dan setelah mendengar pertanyaan tersebut, saya teman saya sama yang lain siap-siap mendatangi rumah kontrakan itu karena saat itu diminta sama orang yang mau ngisi kontrakan itu juga, yaitu ibu dari perempuan yang memberikan pernyataan tersebut, dan ternyata wanita yang teriak itu dia anak dari wanita yang pertama kesurupan yang di seberang majelis. Beberapa menit kemudian kita semua mendatangi rumah kontrakan itu. Begitu masuk ke rumah itu suasana berubah, auranya emang benar-benar mencekam, dan satu persatu teman-teman saya masuk dan satu persatu juga mereka pada duduk dan dihadiri sama beberapa saudara perempuan dari yang mau menempati kontrakan tersebut. Setelah kita duduk di kontrakan itu dengan suasana yang mencekam, dimulailah tahlil yang dipimpin teman saya. Habis zikir tahlil lanjut membaca surat Yasin sampai selesai. Setelah selesai membaca surat Yasin kita lanjut membaca salah satu solawat. Di pertengahan membaca solawat itu tiba-tiba suasana rumah kontrakan itu semakin bertambah tidak karuan, seolah-olah sosok-sosok penghuni rumah kontrakan itu sedang mengelilingi kita semua, dan jumlahnya lebih banyak dari kita. Karena suasananya semakin mencekam dan banyak teman-teman saya dan para pemuda masing-masing merasakan gangguan, ada yang dipegang kakinya, ada yang disentuh punggungnya, ada yang tiba-tiba pusing, ada yang mual, dan lain-lain. Tidak lama kemudian saat semua merasakan gangguan dari sosok-sosok itu, tepat di samping saya ada jarak setengah meter ada perempuan saudara dari yang mau ngisi kontrakan itu tiba-tiba dia menjerit kesurupan, sampai saya sama yang lain kaget banget, sambil merasakan suasana seolah rumah kontrakan itu seakan ada gempa, padahal ulah dari penunggu kontrakan itu. Karena posisi perempuan tidak jauh dari saya otomatis saya coba sadarkan sebisa mungkin dan alhamdulillah setelah dikasih air minum yang sudah tersedia di depan saya perempuan ini sadar. Dan beberapa menit kemudian ada lagi yang kesurupan dengan matanya melotot sambil ketawa keras, tidak lama kemudian ada lagi yang kesurupan yang lagi menggendong anak kecil. Dengan sigap salah satu pemuda mengambil anak tersebut dan ibunya ini tiba-tiba tergeletak di lantai dan sambil ketawa cekikikan, sampai ada yang kesurupan 4 orang perempuan sekaligus. Sampai saya sama teman saya si Adi yang mimpin pengajian hampir kau.
Dan alhamdulillah tidak lama kemudian suasana menjadi adem seolah gangguan itu hilang secara tiba-tiba. Karena sudah pada sadar kita inisiatif menyuruh semua orang yang ada di situ agar pergi pindah ke ruangan majelis termasuk beberapa orang yang kesurupan tadi, agar tidak kesurupan lagi dan lagi. Gak lama kemudian kita semua keluar dari rumah kontrakan itu dan jalan menuju majelis. Sesampainya di dalam majelis, saya lihat ada sosok anak kecil mengintip di jendela majelis, seolah-olah sosok anak kecil ini masih mau mengganggu. Tak lama saya keluar dan melihat tidak ada apa-apa. Saat malam itu saya sama beberapa orang teman saya sementara tidak pulang ke rumah dulu dan diam di majelis, dan ada beberapa teman saya juga yang pulang ke rumahnya, serta ada yang mau pulang tetapi tidak jadi pulang karena takut. Jelang beberapa jam kemudian sekitar jam 1 WIB malam, pemuda-pemuda majelis ini yang sebagian pulang mereka pada chat ke grup WhatsApp, isi chat tersebut ketakutan semua. Ada yang tidak bisa tidur, ada yang masih kebayang kejadian tadi, ada yang merasa diikutin saat di perjalanan, ada yang kebayang kesurupan, pokoknya macam-macam seolah-olah sosok-sosok penunggu rumah kontrakan itu meneror siapa saja yang ada saat itu. Dan tiba-tiba ada chat pemuda yang ikut tadi, dia yang memercikan air di halaman rumah tersebut, dia chat di grup WhatsApp dan dia bilang, "Tolong GG, ada yang bisa kesini gak?" Gak lama dijawab sama salah satu teman saya yang lain, "Kenapa bro? Pokoknya kalau bisa ada yang ke rumah sekarang." Setelah membaca chat tersebut saya sama teman saya si Adi dan yang lainnya bergegas ke rumahnya yang di pinggir sungai. Dan setiba di rumahnya dia bilang, "Gila bro ini parah gua diteror sampai rumah, gua mau tidur kaki gua ditarik sama sosok di rumah kontrakan tadi." Setelah dia bilang begitu kita langsung masuk rumah dan menuju ke kamarnya yang posisi kamarnya di atas. Pas dilihat gak ada apa-apa, cuma terdengar suara sungai. Gak lama kita keluar rumah dan ngasih tahu, "Mending lu ambil air wudhu sebelum tidur lebih bagus sholat dulu baru tidur, dan kalau takut sementara tidur di ruangan." Gak lama kemudian kita kembali ke majelis, dan kita coba tidur walaupun sebentar, dan alhamdulillah bangun subuh terus ke musola setelah sholat kita ngopi sebentar lalu kita pada pulang. Cerita di hari kedua, setelah kita pulang pagi itu di hari Jumat, kita masing-masing beraktivitas seperti biasa, ada yang kerja, ada yang jualan, ada yang ngojek, ada pula yang ngamen. Di pagi itu masih ramai chat grup via WhatsApp menceritakan kejadian tadi malam pas malam Jumat di rumah kontrakan itu. Ada yang buat kita aneh yaitu tidak ada satu warga pun yang tahu atau mendengar suara-suara kita saat di dalam rumah kontrakan itu, dan kata beberapa warga pun tidak mendengar suara jeritan-jeritan orang-orang yang kesurupan di rumah kontrak. Seakan tadi malam kata mereka tidak ada kejadian apapun dan mereka mengakui tidur nyenyak banget. Singkat cerita sehabis lepas maghrib, saat saya lagi di rumah, tiba-tiba ada chat WhatsApp masuk di grup, ternyata salah satu penggerak pemuda pengajian dia bernama Denny. Dan teman saya ini chat bilang, "Tolong gua diteror sosok makhluk yang tadi malam nih. Sampai adik ipar gua kesurupan, tolong merapat ke rumah sekarang." Dan tidak lama ada salah satu anak muda ke rumah, dia memberitahu kalau saya disuruh ke rumah teman saya yang tadi chat di grup WhatsApp dan di mana rumah teman saya itu si Denny seberang sebelah kiri rumah kontrakan yang tadi malam ada kejadian itu, dan di samping rumah teman saya ini tepat berhadapan sama rumah kontrakan yang tadi malam ada kejadian. Rumah kosong tidak ada penghuninya. Karena saya dipanggil untuk segera datang ke rumah teman saya ini yang bernama Denny, tak lama saya keluar rumah dan jalan menuju rumah dia, di belakang rumah saya arah mah ke musola. Sesampainya di rumah tepat di depan rumahnya, ada parat dan ada teriakan keras sekali di rumah itu tepat di lantai atas rumah teman saya. Dan benar saja adik ipar teman saya yang kesurupan itu, dia kesurupan di lantai atas rumahnya dan dibawa ke lantai bawah oleh teman saya dengan badan gemetar karena rasa takut yang tidak biasa. Setelah adik iparnya dibawa ke lantai bawah, yang kesurupan ini teriak semakin keras, dengan mata melotot ke arah kita-kita yang ada di situ. Tak lama ditanya sama Paret, "Ini siapa dan dari mana?" Sosok yang masuk itu awalnya tidak mau menjawab. Setelah beberapa kali ditanya barulah mau menjawab,
dengan suara keras sosok yang masuk ke tubuh adik ipar teman saya ini menunjuk ke arah rumah kontrakan yang tadi malam ada kejadian itu. Sosok ini bilang, "Saya penghuni rumah itu, yang tadi malam kalian coba usir, kalian sudah mengganggu saya dan keluarga saya sampai anak saya hilang satu. Di antara kalian ada yang membuka lubang di rumah itu tepat di dapur." Ternyata dia mengakui dia itu sosok genderuwo dan sosok kuntilanak yang beranak pinang di sebuah lubang di rumah itu. Yang kesurupan sosok genderuwo itu bilang dia akan meneror dan mengganggu terus jikalau salah satu anaknya tidak kembali dan lubang itu tidak ditutup kembali. Setelah sosok itu memberikan pernyataan tersebut, sosok itu keluar dari tubuh adik ipar teman saya. Alhamdulillah dibantu dengan doa sebisanya dari saya dan Pak RT yang ada di saat itu. Setelah sosok itu keluar, tiba-tiba di waktu yang sama sosok genderuwo itu membanting istri teman saya, yakni kakaknya perempuan yang kesurupan sebelumnya. Istri dari teman saya dibanting hingga jatuh ke lantai dan terkapar seperti ditindih sosok besar itu dan tercekik lehernya. Teman saya teriak saat melihat istrinya terkapar sambil minta tolong dengan tangan memukul ke lantai. Di situ saya melihat bayangan hitam besar sedang menindih istri dari teman saya itu. Istri teman saya itu tidak bisa teriak karena lehernya tercekik oleh sosok itu. Saya panik cuma sebisa mungkin saya berdoa dengan dibantu Pak RT. Jelang beberapa menit kemudian, alhamdulillah, sosok itu bisa pergi dan istri dari teman saya itu terus membaca istighfar dengan badan gemetar bermandikan keringat setelah dikasih air minum. Tak lama semua keadaan bisa terkendali dan suasana menjadi tenang. Beberapa menit kemudian setelah keadaan membaik, teman saya ini yang bernama Dani bercerita kronologi sebelum adik iparnya kesurupan. Dia cerita, setelah lepas maghrib adik ipar yang perempuannya ini sedang duduk di kamarnya di lantai atas, tiba-tiba adik iparnya ini keluar kamar dan berjalan ke teras kecil di lantai atas rumahnya itu. Begitu dia sampai di teras dia nengok ke arah samping sebelah kiri, yang dimana samping sebelah kiri itu sebuah rumah kosong, dan depan teras itu rumah kosong juga yang di hari sebelumnya ada kejadian saat anak-anak pemuda majelis mau selamatan itu sampai ada yang kesurupan bisa disebut kesurupan masalah. Ketika adik ipar teman saya ini nengok ke arah samping teras rumahnya yang di lantai atas dia kaget, karena ada sosok tinggi besar hitam berbulu sedang melihat ke arah dia. Sampai dia teriak dan lari ke dalam ruangan sesampai ruangan dia lemas sempat pingsan, karena ada teriakan di atas lantai rumah teman saya ini. Otomatis teman saya ini lari ke atas menjumpai adik iparnya ini. Pas melewati tangga dan sampai ke ruangan atas teman saya ini beradu badan dia dengan badan sosok tinggi besar hitam ini. Sehingga dia kaget dan badannya gemetar, dengan keadaan seperti itu mau tidak mau berani tidak berani harus membangunkan adik iparnya ini. Dan alhamdulillah adik iparnya ini bisa dia bawa ke lantai bawah rumahnya dengan keadaan adik iparnya ini setengah sadar. Cuma sesampainya di bawah adik iparnya ini langsung kesurupan tidak bisa dikendalikan. Itu awal cerita kronologi di hari kedua teror sosok genderuwo dan kuntilanak serta anak-anaknya. Setelah semuanya tenang saya izin pamit kembali ke rumah. Singkat cerita keesokan harinya tepat siang hari, teror itu masih ada di rumah teman saya itu. Tepatnya siang hari masih sosok itu masuk ke badan perempuan yang pertama kali kesurupan yaitu tepat malam hari di malam Jumat ketika saya sama pemuda sedang ada di majelis. Sosok itu tetap minta anaknya kembali dan lubang itu minta ditutup kembali. Singkat cerita salah satu red meminta bantuan Pak Ustadz yang sebelumnya tidak tahu menahu kejadian tersebut waktu. Siang itu semua dibereskan sampai Pak Ustadz masuk ke rumah kosong itu dan berdoa di sana. Alhamdulillah selesai berdoa tidak ada lagi gangguan dari sosok-sosok penunggu rumah itu. Semua kembali menjadi normal, walaupun sampai sekarang rumah itu masih ada dan masih utuh cuma sang pemilik perempuan setengah baya yang tidur di sebelah rumah itu. Perempuan ini membuat satu kamar yang berbeda pintu masuknya. Dan ternyata hampir setiap malam pemilik rumah ini berbicara sendiri,
seolah ada teman ngobrol di kamarnya itu. Mungkin menurut sebagian warga dia berbicara sendiri, tapi menurut sang pemilik dia berbicara dengan seseorang di dalam kamar itu. Sungguh aneh, seperti tidak waras. Inti cerita nyata ini, kalau mau pindah ke tempat baru kita harus lihat dulu suasana rumah itu, layak atau tidak untuk ditempati. Dan sebelum pindah harus berdoa dulu di tempat itu. Setelah berdoa baru sedikit demi sedikit barang pindahan kita bawa ke rumah yang mau kita sewa itu. Setelah semua barang masuk ke rumah itu, baru adain doa bersama. Dimanapun kapanpun doa adalah senjata utama yang paling ampuh. Semoga cerita nyata ini menjadi inspirasi, motivasi atau edukasi buat para pendengarnya.